Hai, balik lagi di Online Project sama gue Primanda Wijaya di Penikmat Cerita Misteri. Langsung aja nih Pak, kira-kira ada pengalaman apa lu yang bisa lu ceritain tentang Ada bang, ada. dari pertama kali lu tahu kalau ini ternyata oh itu mistis gitu ya, atau oh itu setan gitu kan, atau apa gitu. Mungkin pengalaman pertama kali gue ngeliat kali ya, yang menurut gue bener full itu Hmm, hmm, aneh gitu. hmm, Jadi pertama tuh gue gue ingat banget waktu itu jam 3 malam, hmm, jam 3 pagi lah, jam 3 pagi gue udah tidur. Terus nggak, jadi gue kalau misalnya kamar gue tuh di atas loh, hmm, kamar gue di atas. Jadi gue kalau misalnya ada orang ke atas tuh hmm. denger bang, kalau ada orang yang daging tuh Oh, suara tangga tuh ya. suara tangga atau suara orang jalan tuh denger. Jadi jam 3 itu gue bangun, ada bunyi gitu, ada orang jalan gitu. Terus nggak lama gue bangun, Hmm, gue kebangun, gue ngintip kan. hmm, Maksudnya kayak orang baru bangun, kayak nggak Iya. bisa full lihat lah. hmm, Terus gue kayak ngintip gitu, gue ngeliat jadi kamar gue kayak kasur dingin, hmm, di sini kipas. hmm, Jadi itu kipas ngadepnya ke gue full gitu. Nah pas gue bangun, gue ngeliat ada sosok hitam gitu, full hitam, megang gagang kayak segini gitu, warna merah. Gue kira itu maling tadinya. Gue ngintip, pas lagi gue langsung nyebutin langsung. Terus gue tidur lagi tuh, gue merem, gue kira ini kalau dia bener maling pengen gue pukul gitu. Terus gue merem lagi nih, nggak lama pas gue mulai kayak ini orang apa nih, gue nyebut orang, hmm, ini orang mondar mandir di kipas, hmm, kipas mondar mandir gitu. Terus gue penasaran nih, nggak lama gue gini lagi nih. hmm, Terus dia ngedekat, jadi kasur gue tuh kayak gini nih, hmm, tingkat gitu kan, hmm. yang bawah kebuka. Jadi kalau Nggak ngomong ya ada berarti? kayak gini, Oh enggak. atas bawah, Hmm. jadi yang bawahnya kebuka gitu. Jadi kalau ada orang yang naik, itu kan berasa ya kalau kita kalau tidur tuh kayak genjot gitu. Gue berasa digenjot bang, dari di atas ini nih dia Kayak ada yang naik, naik ke kasur ya. ada naik ke kasur. Begitu naik, gue langsung panik kan, Hmm. gue panik, gue langsung gitu. Gak lama tuh gue keluar, lari tuh, kedengaran gue Kedengaran suara lari ya. gitu. Terus gue abis itu gue uber, Hmm. gue keluar, gue uber, gue pikir maling. Pas gue cek ada tali atau apa gitu buat naik, nggak ada. Terus gue akhirnya ke bawah tuh, gue ke bawah, gue samperin bapak sama ibu gue lagi tidur kan. Gue kunci, ketok tuh, gue panik kan. Gue ketok, kenapa gitu. Tadi di atas ada orang, gue bilang. Di atas ada orang siapa? Nggak tahu siapa, tadi di atas ada orang, gue bilang tuh. Gue kira tuh maling, gue masih pikiran maling lah. Maling, iya. Nggak lama, udah nih, coba kita cek yang keluar nih. Pintu depan gue dikunci, Hmm. pintu bawah gue Pintu dikunci, rumah ya? dikunci, dibuka dulu tuh. Udah dibuka, gue keluar, gue juga pagi. Sebenarnya satpam tuh ada sincang nih di lewat, ada orang nggak tadi? Gue nanya gitu, nggak ada. Samping rumah juga kan ada yang gadang, gas namanya. Terus dia juga nggak ada respon gimana, biasa aja gitu. Pokoknya orang-orang daerah situ nggak Ada yang ini, orang ya. padahal juga ada yang begadang lah istilahnya. Terus gue pulang tuh ke situ, udah pulang, bapak gue ngomong, siapa tadi yang di kamar gitu. Orang tadi, itu ada hitam, full hitam mondar mandir di kamar. Bener itu orang kan, iya orang halu kan tadi. Ini orang ada orang gitu, ada orang kejar, orang kejar. Udah tidur lagi aja udah, halu kali. Udah tuh, gue pikiran udah, oke lah gue halu gitu ya. Oke lah gue halu. Beberapa bulan kemudian, adik gue yang dia lagi waktu itu lagi praktek. Dia kelas
SD kelas 6 lagi praktek sekolah lah, ulangan praktek. Dia lagi olahraga skipping gitu. Dia malu di bawah, ke atas kamar gue. Dia main skipping jam 5:30 sore. Posisinya gue lagi main di pos. Gue lagi main di pos, dia lagi di skipping di atas. Nggak lama dia turun 5:30 tuh. Dia turun cepet, udah dong nggak ngomong apa-apa, turun cepet. Abis sholat maghrib, jam 6 tuh sholat maghrib, jam 6 azan, gue pulang. Dia lagi pada sholat kan tuh di tengah gitu, di ruang tamu. Bapak gue, ibu gue, sama adik-adik gue tuh pada sholat. Gue baru pulang, terus gue lewat. Adik gue cerita ke ibu gue kalau misalnya tadi sore 5:30 dia turun ke bawah gara-gara ngeliat putih-putih katanya di kamar gue. Ngeliat putih-putih di kamar gue kayak gerak gitu. Itu ada wujudnya atau ada asapnya gitu? Jadi kayak asap rokok, cuman full padat gitu, gerak gitu. Gak lama dia kabur. Nah abis itu adik gue ngeliat itu, dia kabur juga ke bawah kan. Maghribnya cerita ke ibu gue lagi sholat, gue tadi aku ngeliat kata gitu kan, aku ngeliat di kamar masyarakat ada putih-putih. Bener sih, gimana di kamar masyarakat kata gitu. Terus kemana? Nggak tahu tadi aku langsung lari gitu. Jam 6 kan gue pulang tuh, sholat, gue ke atas nyalain lampu atas tuh belum dinyalain. Gue nyalain lampu, gak lama tuh pas gue nyalain lampu ada yang lewat gitu, putih. Udahlah gitu ya. Terus gue tiduran gitu, nggak tiduran. Jam 9 ibu gue ke atas. Jam 9 ibu gue ke atas. Terus dia bilang gini, kenapa? Mau denger cerita nggak gitu? Kenapa? Si Sabira kata kakak kan gitu nggak kakak tadi ngeliat ini apa namanya? Putih. Bukan, dia ngeliat apa namanya setan gitu. Terus gue langsung sekat. Warna putih ya gue bilang. Nah aku tahu kata gitu. Nah aku tahu. Ini tadi apa ngeliat di sini gue bilang. Gue pun gitu. Ini tadi nggak sih. Nah aku tahu kan. Nggak tahu soalnya tadi pas nyalain lampu itu lewat beneran. Nah, gue pikir kan ya halu lah gitu kan. Kayak gitu biasa. Terus tuh lewat gitu. Pas gue ke kamar ya biasa aja. Cuman gue baru tahu itu putih-putih ya dari adik gue, ternyata ngeliat juga gitu. Nah akhirnya pas gue turun tuh gue langsung style apa namanya Yasin di speaker, gue bawa tuh ke atas gue. MP3 ya, bukan lu ngaji sendiri gitu. Gue bawa aja, gue setel tuh ayat-ayat ke Quran tuh. Gue pada enggak inilah. Nah semenjak saat itu gue udah nggak dibilang halu lagi bang. Yang soalnya yang pertama nyaksiin ya. Iya, yang Yasin bukan gue doang ternyata, adik gue juga. Tapi lu ada perasaan kalau gue dengar cerita lu dari awal itu ya, maksudnya kayak santai aja, cuek aja gitu. Maksudnya lu dari lu sendiri, lu ada perasaan takut di sini. Jujur kalau takut gue sebenarnya takut sih, cuma lebih ke penasaran. Karena lu nggak secara nggak langsung melihat realnya gitu. Iya, yang pertama itu, yang kedua kenapa gue tuh penasaran kenapa setan tuh setiap ada tuh, setiap kita hampir nggak sadar gitu. Itu yang penasaran gue tuh beneran. Cuma saat lu nggak peduli. Iya. Ada gitu. Ya, cuman kalau ditongolin lu juga gue ngeri sih, fix banget ngeri ya. Dan menurut lu itu ngeganggu nggak sih? Ngeganggu sih bang. Ngeganggu sih bang. Cuman gue itu tadi tuh yang hitam-hitam tuh, itu maksudnya apa gitu sampai ke atas gitu, sampai yang kelindes gitu pas gue. Sejauh ini nih definisi ngeganggu yang maksud lu tuh lebih ke mental lu atau memang dia usil atau melakukan hal-hal yang kalau usil sih enggak sih enggak. Cuman gua ya tadi aja sih, cuman kayak lebih kesel ke guanya gitu. Gua ngeliat ada sosok cuman nggak digubris bahwa itu sosok gitu. Nah pas adek gua ngeliat baru jadinya gua kayak kesel sih gua. Terus ada kejadian apa lagi yang pernah lu alami? Kalau di rumah sih emak bapak gua pernah bang ketempelan juga. Emak bapak gua pernah ketempelan juga, dan ternyata itu dari adik-adik gua yang meninggal. Ketempel tuh maksudnya tempelan. Oh iya. Ketempelan dan bukan kemasukan gitu ya. Bukan kemasukan. Ketempelan sakit, ujung-ujungnya sakit. Kayak
pegel kayak gitu-gitu. Ternyata itu dari adik gue. Nah itu bisa tahu kalau itu dari adik lu gitu. Ustad. Akhirnya gue ke Ustad, bapak gue ke Ustad, dan ya biasa lah dibacain segala macem. Katanya itu dari yang keguguran atau segala macem gitu. Pernah tuh waktu pas itu. Jadi selama ini yang di rumah bawa air kamar mandi gue gitu gitu atau di kepek-kepekin segala macam. Nah itu dia yang berdua gitu tuh ya. adik gue. Pernah juga kejadian piring bang, piring sama gelas gitu kayak jatuh gitu, terus tahu gitu, aneh deh gue. Jadi kan kalau disangkutin gelas tuh kan begini ya, ada gelasnya gitu, ada sangkutannya gelas itu. Nah ini gelas jatuh kan aneh gitu. Nah ternyata pas waktu itu ditanyain itu ternyata adik gue kayaknya kesel apa gimana, nggak didoain atau gimana gitu. Ngerti sugestinya ke sana ya. Sugestinya ke sana. Nah, pengalaman lu kan selama ini maksudnya lebih ke lingkungan lu sendiri ya, circle lu sendiri. Kalau misalkan di luar atau lagi basicnya memang lu bisa lihat atau tiba-tiba aja Tiba-tiba sih. gitu ya. Kalau di luar dari, kalau lu tahu gak sih komplek ini tuh komplek ini, gue pernah ada kejadian bang di sini bang. bangsat banget cerita itu. Ada bang. Jadi di sini gue pernah tahu cerita dari siapa namanya, Bang Boy. Sweete dulu. Bang Boy ya. Bang Boy di depan sini nih. Katanya dia pernah nantangin ada lah yang ngetok-ngetok dari atas. Itu ditantangin sama dia katanya. Gue sih kalau mau biar ini tongolin gitu. Akhirnya digegar juga tuh mungkin, malah makin kencang kan. Akhirnya dia malah mau kabur tuh ke sana ke tengah pos 2. Iya, malah makin ditantangin malah makin kencang, dia kabur ke sana. Jadi yang pertama, yang kedua Bang Iwan. Yang sering sih Bang Iwan sih sebenarnya. Bang Iwan tuh, jadi di pos 2 tuh ada waktu itu pohon mangga. Pohon mangga. Nah anak-anak pada iseng nih, ituin bikin ayunan malam-malam. Nah gue nggak tahu tuh bener apa enggak. Di ayunannya itu ada cewek bang katanya. Nah ditawarin kopi sama dia, bocor, tawarin kopi sama dia. Cuma tiba-tiba hilang. Lu tahu gak sih? Pos 2 tuh kan lapangan ya. Nah itu kan dulu pohon bambu nih. Jadi ceritanya pas baru-baru pindah ke sini tahun 2003 gue. Terus 2004-nya itu 17-an. Dari situ kan ada makam ya. Iya, ada makam. Ya sama lah, masih seumur-umur lu juga lah waktu itu lah. Masih baru kuliah. Sama tuh. Ya maksudnya Rumban itu memang legend juga sih. Legend dalam arti itu hampir semua orang baru yang main ke situ dia pasti ngasih tahu tuh. Tapi selama ini Boy cuma ngasih tahu yang dia beraninya doang. Iya. Beraninya doang. Iya. Dia nggak nyeritain kalau dia berak di sana di pos, dia nggak ceritain. Sama itu juga tuh. Itu sih sering sih emang perempuan sih emang yang sering nongol sih di perempuan sih. Karena setahu gua waktu ini lagi dibangun ya, kebetulan ini kan dasarnya gua tahu semua lah. Dulu tuh jalannya masih setembok TK, tuh jalanan segitu tuh dulu tuh. Tanah diurukan gitu. Nah, gue tuh kan kecilnya tuh dirawat sama kakaknya si Ipeng ya, si Iwan. Rumahnya kan di sini. Kalau misalkan nyokap bokap gue itu kerja, ya gue diungsiin ke rumah dia tuh biasanya tuh. Jalan pinus tuh dulu cuma lo kalau papasan sama orang nggak bisa lah, harus minggir karena kan semak-semak, jalannya tinggi. Nah, tembok kuburan tuh dulu jalan segitu tuh. Jalan dulu segitu. Terus pas produksi ini berjalan, komplek berjalan, lu tahu kalau ada yang mati kena belkok? Nggak tahu ya. Itu di blok barat tuh kalau nggak salah tuh, di dekat masjid, sebelum masjid. Sebelum masjid tuh waktu itu ada yang meninggal 3 orang tuh. Pasti malam kena apa? Kegaruk belkok. Iya. Jadi maksudnya ya kalau dibilang serem sih, gua nggak nyebutin nama tempatnya ya, maksudnya kan ini. Tapi memang tempat itu emang banyak banget sih yang namanya dasar gitu. Dulu kan ini makam semua nih,
sampai dari TK sampai sekarang tuh makam semua, belakang pos masjid di itu makam gitu, jarak lapangan bola gitu. Terus apa lagi Fat, pengalaman lu yang paling menurut lu gitu ya di sepanjang usia lu ini gitu ya, lu hidup ini yang menurut lu anjing nih, ini ternyata setan nih gitu, yang ibaratnya emang bikin nyali lu ciut atau lu mengakui bahwa oh, ternyata setan tuh ada gitu kan, yang fuck banget lagi baru. Yang pertama itu sih bang, tadi gue cerita itu yang menurut gue tuh, gue yakin itu orang tapi pas gue cari tuh nggak ada, itu satu. Yang kedua tuh emang sebenarnya bukan cerita gue sih bang, ada cerita dari teman gue yang ini kalau dibilang aneh sih ya aneh sih emang. Kalau masalah cerita-cerita gini kan emang nggak masuk akal ya. Iya, kalau pakai logika nggak iya, bisa. bisa. Itu gue pernah di sekolah loh. Jadi dulu tuh ada apa ya namanya kalau misalnya itu. Jadi emang WC kan kamar mandi. Jadi ini cewek, perempuan bang, temen gue. Serupan mulu cewek. Pas di apa namanya kalau misalnya ditanyain gitu, selalu kamu jorok apa segala macem gitu. Nah dari situ tuh mulai banyak tuh bang, maksudnya nggak dia doang kayak super massal gitu loh. Sempet ya? Sempet. Nah dari situ pas diusut ternyata ada yang apa ya sih kalau jorok tuh buang inilah pembalut segala macem. Nah yang cowok juga ternyata ada yang ya gitulah bang, nakal segala macem. Seks bebas tadi berarti? Bukan, ada yang onani gitu loh. Oh di situ sekolah? Tai kan? Khayalannya apa ya? Gua. Sekolah sempet-sempetnya colin. Gak ngerti gue. Dari situ pas ditanyain tuh ya begitu, kamu jangan jorok atau gitu. Pas adalah datang Ustaz. Emang kan kita nggak bisa semuanya diselesaikan sama orang situ kan. Jadi emang orang itu nggak ada yang bisa. Panggil Ustaz, ditanyain, akhirnya tuh Ustaz jawab. Ya ternyata pas dibuka kamu ternyata ada yang ini, ada yang kayak gini. Coba akhirnya makanya dari sampai sekarang nih setiap Jumat ada yang ngaji. Dikumpulin di lapangan ada yang ngaji. Itu sih yang menurut gua itu sebenarnya yang bikin gua ini tuh masalahnya bang. Iya. Yang bikin orang kan kalau misalnya malah makin panik ya. Iya, jadi ada satu nih kita baru gotong, yang belakang stres lagi kok kenapa kan? Jadi yang bikin panik tuh ini belum kelar, yang di belakang jadi lagi, kita gotong lagi, belakang jadi lagi. Kadang-kadang gitu tuh. Nah pas diusut ternyata dia begitu sih bang, tuh pada ada yang jorok, ada yang ini, gitu sih. Balik lagi ke rumah. Ini kan ibaratnya yang dulu alamin lebih ke internal kamar pribadi. Lu sendiri jorok gak sih kamar? Ya kita nggak tahu kan namanya di sekolah. Tapi kalau kamar gua dia lemarinya gini nggak ada pintunya sih bang, dan kamar gua pun nggak ada pintunya. Kamar gua nggak ada pintunya, nggak ada jendela juga. Jadi lu nggak ada celah buat di kamar gitu ya? Nggak ada, jadi plong aja gitu. Plong aja, jadi kalau misalnya lu ke lewat kamar gua ya lu bisa ngintip gitu. Oh iya bang, ada bang, terlalu bang. Jadi dulu gua kan sering gantungin jaket di pintu. Nah itu tadi gua bilang pintu gua tuh nggak ada pintunya, kamar gua tuh nggak ada pintu. Jadi pas gua gantungin jaket di situ, di bawah tuh gua lagi nonton TV tuh, lagi nonton TV kayak gini. Di bawah tuh kayak ada tangan gini nih. Kayak ada tangan gini, gua kira adek gua. Gua lihat full 4 jari gini. Full 4 jari gini. Gua kira adek gua. Gua kagetin. Wow gitu. Enggak ada. Terus akhirnya gua teriak ke bawah. Bun, itu di atas si Indut sama si Ea lagi mana? Ini di bawah. Lah. Ini tadi dari siapa ini? Gua kagetin soalnya. Gua kagetin hilang, enggak ada. Gua teriak ke bawah. Bukan adek gua di bawah lagi nonton TV. Ini tarik tangan begini apa? Itu respon orang rumah gimana? Panik. Gua bukan nggak panik sih, maksud gue yang panik, cuma jadi rame gini ya. Tapi bokap nyokap lu sendiri ngalamin gitu?
atau mungkin sebenarnya ngalamin tapi nggak cerita sama lu biar nggak ada yang tahu gitu, maksudnya Kayaknya iya deh. jadi bikin takut orang rumah kan kayak gitu. Pernah sih gue sih cerita ke gue sekali sih, dia pernah lebih ke ngingetin kayaknya ya. Dia jadi pas subuh gitu, dia kayak apa sih namanya, dicolok gitu kakinya, di kayak shock gitu, di apa sih, kelitikin gitu, Iya. kelitikin gitu. Terus dia gini-gini nih, kayaknya adek gue kan, gini-gini nih apa sih gitu. Terus gituin lagi, apa sih mau masih subuh gitu kan, begini lagi. Pas dilihat gitu nggak ada orang, jadi panik tuh, nggak ada orang. Pas dilihat udah 3:30, mungkin disuruh sholat kan, bangun suruh sholat atau gimana gitu doang sih. Terus sampai panik kayak gitu sih, iseng atau gimana. Dan menurut gue sih bukan iseng sih ya, lebih iya lebih ngingetin aja sih. Ya ibaratnya satu sisi tujuannya mungkin baik ya kalau kita Iya, mikirnya mindsetnya arahnya ke positif, tapi satu sisi ya ngeganggu juga sih kalau menurut gua ibaratnya. Iya nggak sih kalau kayak gitu? Iya, kalau dari kita sih ngeliatnya kayak anjir ngapain sih gitu ya. Cuman kan maksudnya gue nggak tahu sih maksudnya mereka kayak gimana, apa baik untuk ngingetin soalnya subuh jamnya kan. Tapi lu sendiri percaya setan itu ada? Percaya gue, Percaya. gara-gara itu tuh yang paling gak jelas tuh, hitam gitu orang-orang. Jadi kan dagang yang paling gue ngeliat tuh, yang gue yakinin tuh orang bahwa jadi gue dagang kayak merah gitu. Itu sih. Oke Pak, thank you buat waktunya, pengalaman cerita misterinya. Buat penikmat cerita misteri, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kedepannya gue makin banyak lagi bisa membagikan karya-karya pengalaman mistis. Thank you.